Mereka satu keluarga. Kisah ini aku alami pada saat aku duduk di kelas 2 sekolah dasar tahun 2000. Aku tinggal di sebuah desa di daerah Gunung Pati. Aku lahir dan dibesarkan di sana dengan asuhan nenekku dari papaku yang baik hati. Karena orang tuaku sudah berpisah sejak aku lahir, setiap hari aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sekolahku cukup jauh dari rumah nenek. Aku biasa melewati jalan dekat sawah di mana ada sungai kecil dan pohon durian yang tumbuh subur di sepanjang jalan. Dan pagi itu aku berangkat sekolah seperti biasa. Saat itu menangis di sekolah adalah sarapan. Setiap hari karena aku sering dibully oleh temanku, aku ingat waktu itu guruku mengumumkan bahwa hari ini para guru akan rapat di kota kecamatan dan para murid dipulangkan lebih awal. Dari sinilah kejadian ini bermula. Aku merasakan ada sesuatu menyandung kakiku. Ternyata itu adalah Cahyo, teman sekolahku. Menyandungku dengan sengaja dan membuatku terjatuh. Hahaha. Hahaha. Tawa teman-temanku riuh hanya diam dan menahan sakit. Sesaat kemudian, aku menangis. Aku menyadari bahwa uang logam Rp1.000 di kantongku tidak ada. Entahlah jatuh atau apa. Yang jelas, aku terus menangis. Dan berusaha mencari uang itu dengan mengais-ngais di rerumputan. Tanpa ada satupun teman yang mau menolongku. Aku tidak sadar bahwa aku sendirian di tempat itu. Tepatnya di belakang sekolah. Nyari apa, Dek? Tanya seorang bapak yang tiba-tiba datang menghampiriku tanpa aku tahu dari mana datangnya. Uangku hilang, jawabku berisak. Loh, itu ada uang di ujung sepatumu, kata bapak itu. Aku segera memungut benda bulat gepeng yang tidak lain adalah uang logam Rp1.000 yang aku cari sejak tadi. Anak siapa itu, Pak? Tanya seorang ibu yang juga tiba-tiba menghampiri kami. Ibu itu menggendong anaknya yang masih bayi. Dia sedang menyusui anaknya. Anaknya menangis. Anaknya manis, ayo ikut kami, main ke rumah, ajaknya. Entah mengapa, aku menurut saja. Ternyata di rumah mereka masih ada anak-anak kecil yang seumuranku. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tidak tahu kenapa, hatiku senang sekali bertemu mereka. Mereka baik sekali mengajakku bermain. Mereka tidak ada yang nakal seperti teman-temanku di sekolah yang senang menjahiliku sampai aku menangis. Anak-anak kalian main dulu ya, ibu dan bapak mau ke pasar. Kata ibu itu ramah kepada kami. Kami masih asik bermain dan tertawa-tawa benar-benar bahagia. Dan senang hatiku punya teman seperti ini. Tak lama kemudian, bapak ibu dan anaknya yang masih kecil itu datang dan membawa 1 kantung besar jajanan pasar yang beraneka macam warna-warni. Wah, aku senang. Dan kami makan dengan lahapnya. Kami melanjutkan permainan lagi. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh seperti orang bermain bunyi-bunyian dan bersaut-sautan. Philip, Philip. Aku mendengar suara itu bersaut-sautan memanggil namaku. Tiba-tiba, nenekku berlari menubrukku sambil menangis dan memelukku erat. Ada rasa aneh karena ternyata ini sudah malam. Bingung dan tidak bisa aku jelaskan kenapa nenekku dibantu oleh warga, tiba-tiba menemukanku. Malam-malam begini dan masih dalam keadaan memakai seragam sekolah. Nenekku terus menangis dan beberapa warga memijit-mijit kepala, tengkuk, dan kakiku. Ada juga yang memberikan minum kepadaku dan saat itu juga aku muntah sejadi-jadinya. Aku memuntahkan ulat pisang dari mulutku. Keesokan harinya, nenekku bertanya kepadaku, Philip, dari mana kemarin? Aku menjawab, diajak main ke rumah orang, anaknya banyak, diajak main di sana, dikasih makanan, Nek. Nenekku dan beberapa warga yang penasaran menggendongku untuk mengetahui di mana rumah yang kumaksud. Sesampainya di sana,
kami mendapati bahwa rumah yang aku maksud itu adalah sebatang pohon manggis yang tinggi dan besar sekali. Sejak kejadian itu, sampai aku dewasa, ini berlaku nasihat nenekku. Kalau kamu diajak ke rumah orang, dikasih makanan apapun, bawalah ke rumah supaya nenek ikut makan makanannya. Dan sekian cerita ini. Cerita ini ditulis oleh Lip Philip.